Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Apa kabar jemaat? Ada sukacita? Ya, kalau yang hadir itu menyatakan yang sebaliknya, itu sesuatu yang sangat aneh. Mengapa kita bisa menikmati hidup sampai di minggu terakhir ini hanya karena kebaikan Tuhan? Sukacita yang bersumber dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, spirit bagi kita, untuk kita menghadapi apapun keadaan dunia ini yang terus berubah. Satu yang tidak berubah yaitu Tuhan kita. Tiap kadang-kadang manusia selalu berubah seiring dengan berbagai perubahan itu sendiri. Kalau keadaan baik dia baik, keadaan kurang baik dia juga turut kurang baik. Lalu di mana iman kita kepada Tuhan yang tidak berubah itu? Ini penting sekali jemaat yang kekasih. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak, hidup kita akan tetap berada di dalam relasi satu dengan yang lain, sebagai respon relasi kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan menjadi tema pemberitaan di minggu ini. Relasi antara sesama untuk kesejahteraan. Kita akan mengakhiri bulan ini dan kita tahu di bulan November itu dua agenda penting yang menjadi gumbulan hidup bersama. Baik sebagai gereja melalui pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 maupun pemilihan kepala daerah, provinsi maupun kota di periode 2024-2029. Semua kita tentu punya harapan. Melalui dua agenda ini ada pembangunan spiritualitas yang kuat melalui para pelayan khusus. Tetapi juga ada kesejahteraan bagi masyarakat melalui para pemimpin daerah, provinsi dan kota yang baru. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadar sungguh bahwa untuk mengalami pembangunan spiritualitas umat supaya kuat dalam tantangan zaman, tetapi juga demi kesejahteraan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi butuh keterlibatan berbagai pihak, butuh partisipasi. Tetapi itu bukan saja secara internal pelayan dan umat, tetapi juga secara eksternal dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan orang-orang yang tidak seiman sekalipun. Dan kita belajar dari perikop bacaan kita di hari ini, Esra 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang mengkisahkan ketika Allah bekerja memulihkan kehidupan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Ternyata Allah tidak hanya melibatkan umatnya sendiri, melainkan melibatkan orang yang lain termasuk mereka yang tidak percaya kepadanya. Dan ini menarik jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Babel, Allah menghendaki supaya umatnya tetap setia beribadah, dan ibadah sosial itu sebagai wujud mereka melakukan firman Tuhan. Namun proses itu yang luar biasa, Tuhan bukan saja bekerja melalui Esra, bahkan Nehemia, atau juga para tua-tua, orang Lewi,
para imam, melainkan Tuhan memakai juga orang lain yang umat Israel tidak pernah menduga proses itu terjadi. Dan bacaan kita menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui para raja kerajaan Persia pada saat itu. Seperti Kores, Darius, maupun juga Artasasta. Dan jemaat yang kekasih, kita tahu bahwa ketika kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia, maka Allah menggerakkan hati Raja Persia yaitu Kores untuk mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Mereka bisa beribadah kepada Allah turut mendoakan raja dan rakyatnya. Dan proses itu berjalan jemaat yang kekasih. Ternyata memang tidak mudah. Kita sangat yakin proses-proses pembangunan infrastruktur termasuk gedung gereja misalnya di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini juga pasti mengalami banyak cobaan tantangan. Dan umat Israel menghadapi tantangan itu sehingga proses pembangunan itu terhenti 20 tahun lamanya. Dan yang luar biasa jemaat yang kekasih, Allah lalu menggerakkan Raja Persia setelah Kores, yaitu Darius. Darius lalu mengambil langkah untuk coba meneliti arsip kerajaan. Dan ternyata dalam proses itu ditemukan piagam yang pernah dibuat oleh Raja Kores tentang perintah pemulangan umat Israel dari Babel ke Yerusalem dan sekaligus perintah untuk membangun kembali bait Allah. Bahkan yang luar biasa ukuran-ukuran tentang bait Allah itu dan juga sumber-sumber pembiayaannya. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang 5 itu disebutkan di sana, termasuk sumber pembiayaan dari kas kerajaan. Dan atas penemuan piagam Raja Kores tersebut, maka Darius memberi perintah kepada semua bawahan di wilayah pemerintahannya untuk tidak boleh mengganggu proses pembangunan bait Allah, serta memerintahkan mereka untuk membiayai seluruh proses pembangunan dari kas kerajaan maupun upeti yang diperoleh kerajaan. Pada ayat yang ke-8 kita bisa baca. Bahkan Raja Darius memaklumkan bahwa jika ada orang yang tidak melaksanakan perintahnya, dia akan disulam pada tiang pintu yang dirobohkan, yang dengan sendirinya sebetulnya keluarga tersebut akan menjadi punah, menjadi hancur. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih, berdasarkan piagam tersebut, lalu seluruh proses pekerjaan itu dilakukan sampai selesai dan ditabiskan. Jemaat yang kekasih, apa yang dikisahkan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya menderita. Amin. Ini mesti kita pegang betul. Yang menderita sadiki, lalu subikin punya-punya. Punya relasi dengan Tuhan itu lalu menjadi berkurang, menjadi kendor. Bahkan juga relasi dengan sesama, kita bisa saling mempersalahkan, atau punya partisipasi lalu tidak maksimal kita tunjukkan. Padahal jemaat yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu punya banyak cara
untuk selalu menolong kita dalam berbagai keadaan yang kita hadapi dan kita alami. Kan kita selalu dengar bahwa Tuhan tidak menjanjikan laut itu tenang, tetapi yang Tuhan janjikan itu penyertaannya yang tidak pernah berubah itu. Itulah sebabnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita pun kita akan terus menerus tak henti-hentinya, karena kita ada di dunia, bukan di sorga. Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Itu bagian dari realita hidup di dunia ini. Tapi jangan kita melihat pada masalahnya, jangan kita melihat pada tantangannya, cobaannya. Kalau kita melihat pada itu, justru tempung energi yang negatif itu menguasai ketong. Padahal yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menghadapinya. Bukan kita melihat masalahnya, cobaan tantangannya, tapi bagaimana kita menghadapinya. Tuhan telah memberi kita potensi. Apalagi Tuhan ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengelola seluruh potensi karunia yang Tuhan beri. Lagi Tuhan kita selalu kasih ingat, Dia telah mengalahkan cobaan. Dan karena itu kita mesti juga mengalahkannya. Bukan dikalahkan oleh berbagai cobaan, tantangan, dan apapun masalah yang kita hadapi. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti yang juga Dia lakukan bagi umat Israel. Ini penting sekali supaya di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai di minggu terakhir ini, bukankah ini wujud dari kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita semua. Dan kita pun diingatkan bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang-orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ada dengan anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, adik, kakak, orang bersaudara, bahkan juga orang-orang yang tidak seiman sekalipun dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam hidup bermasyarakat dengan pemerintah kita. Jadi jelas jemaat yang kekasih, Tuhan punya banyak cara untuk senantiasa melindungi kita, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan di hari ini 3 hal penting, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan bertindak pada waktunya yang Dia tetapkan, yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jangan pernah jemaat yang kekasih ketemu meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita ragukan janji-janjinya bagi kita. Apalagi ketika kita ada di dalam cobaan dan tantangan. Ingat, iman itu memegang teguh pada janji. Kalau kita bicara iman, artinya itu memegang teguh pada janji. Karena manusia berjanji bisa diingkar. Lah bila kabila itu lapar bilang lain, kanyang bilang lain. Tetapi Tuhan tidak. Itulah yang kita pegang. Itulah yang menjadi iman kita kepada Tuhan kita. Dan ini penting jemaat yang kekasih, sebab dalam banyak kenyataan ketika dapat tantangan, kesulitan, penderitaan, orang lalu mudah putus asa, patah semangat, hilang harapan, lalu mencari alternatif lain. Dia mencari orang pintar atau juga tukang berobat atau mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita yakin di jemaat Niel Bentas
itu tidak demikian. Amin. Karena nama Peniel itu penting sekali sebagai bagian dari katong selalu rindu mau mengalami Tuhan dalam perjumpaan, dalam relasi kita dengan Tuhan setiap saat. Katong boleh lupa itu. Jemaat yang kekasih, itu cara Tuhan untuk terus menerus mengingatkan kita. Itulah sebabnya Tuhan berharap dalam perjalanan hidup jangan ketemu pakai ketemu akal. Lalu kalau ketemu punya doa belum terjawab, itu lalu ketemu pikir bahwa Tuhan sendengar, Tuhan senjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab menurut kehendak Tuhan, bukan menurut ketemu kehendak, ketemu keinginan, ketemu kemauan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang ketemu butuhkan, apa yang ketemu hadapi dan apa yang ketemu alami. Ini penting sekali dalam ketemu punya perjalanan hidup ke depan. Karena itu kita pernah mendengar pemberitaan pada beberapa minggu kemarin bahwa Tuhan dengan segala janjinya itu ya dan amin. Tuhan itu bukan tidak, tetapi dia ya. Bahkan juga dia itu ya dan amin. Dan hal yang kedua jemaat yang kekasih, bahwa Tuhan itu bekerja untuk menolong kita, menyertai dan memberkati kita. Dia tidak bekerja di ruang hampa, ruang kosong. Sebagai iman kita kepadanya, tapi dia bekerja dalam realitas hidup kita dan melalui kita. Ini luar biasa jemaat yang kekasih. Itulah sebabnya relasi-relasi itu mesti betul-betul kita jaga. Karena siapa diri kita, kualitas iman kita itu akan menjadi nyata dalam relasi-relasi sosial kita. Satu dengan yang lain yang kita mulai dari dalam hidup keluarga, dalam hidup bermasyarakat, bahkan dengan lingkungan alam di mana kita berada. Karena hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal itu dasar yang utama. Dan seperti apa pengalaman iman kita dengan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam relasi-relasi kita satu dengan yang lain. Jadi kalau ada kurang senang, jangan sembunyi. Mau sembunyi sampai di mana? Tuhan punya banyak cara untuk kasih tunjuk itu. Ini penting jemaat yang kekasih. Karena kita setiap saat melihat salib itu mengingatkan kita pada relasi vertikal dan relasi horizontal. Baik dengan sesama maupun dengan alam lingkungan kita. Dan kita bersyukur bahwa lewat bacaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang-orang yang tidak seiman. Entah dia itu di dalam tanggung jawab di sektor publik ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sama seperti Tuhan bekerja melalui Raja Persia yang tidak seiman dengan Esra dan umat Israel. Sehingga dalam ketempunya hidup setiap saat diharapkan selalu ketempuh relasi itu baik. Katun di mana saja, dengan siapa saja, dalam keadaan apa saja, katun sempurlu takut, katun sempurlu ragu, katun sempurlu khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan katun. Bahkan melalui kehadiran katanya menjadi garam dan terang itu justru menarik, menggerakkan banyak orang yang lain itu untuk juga bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari diri kita. Dan karena itu jemaat yang kekasih, hal yang terakhir kita diingatkan untuk teruslah berdoa. Sebab dengan berdoa itu kita lalu akan melihat cara Tuhan bekerja. Hingga dengan doa itu kita diajak untuk terus mengerjakan apa saja yang Tuhan kehendaki. Sebab bersamaan dengan berdoa dan bekerja itu kita lalu
akan mengalami cara Tuhan bekerja selalu heran dan ajaib. Dan Tuhan bekerja itu berkaitan dengan rancangannya, sebagaimana nats pembimbing kita tadi, bahwa Dia tahu apa menjadi rancangannya bagi kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan. Bayangkan jemaat yang kekasih, setelah ini saja ketong belum tahu apa yang akan ketong hadapi, alami, terjadi atas hidup kita. Tetapi Dia sudah menjaminkan hari depan kita, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Iman dan pengharapan itulah yang lalu mendorong kita bangun relasi kita dengan sesama dalam relasi kasih setia Tuhan, supaya kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu selama-lamanya dapat kita nikmati hari ini, di minggu yang terakhir ini, mengakhiri bulan Oktober, bahkan memasuki bulan November dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita saat itu seketika jemaat.